10 10 10 65 mahasiswi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Dan kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang kompetisi. Nah, bicara kompetisi itu sangat damage banget dan cakupannya luas dalam kehidupan kita. Lalu, seperti apa kompetisi dalam praktikum ini? Antara siapa yang kalah dan siapa yang menang, atau memperebutkan antara aku dan dia? Bukan, enggak. Nah, lalu seperti apa kompetisi ini? Yuk ke pengamatan berikutnya. Nah, ini dia langkah pertama kita, yaitu mencari tanah. Dan tanah yang kita gunakan ini adalah tanah topsoil, yaitu tanah yang berada di atas permukaan. Nah, selanjutnya kita sediakan alat dan bahan kita untuk praktikum kompetisi ini. Ada tanah topsoil, pasir, dan kompos atau pupuk kandang. Siapkan tanah dengan topsoil dan pasir pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Lalu kita tumpuk media tersebut dalam satu tingkat dan diaduk menggunakan cangkul. Aduk merata sampai media homogen. Lalu, media tersebut kita masukkan ke dalam 8 buah polybag dengan ukuran 10 kg dan dibiarkan selama 1 minggu. Ingat ya, perbandingannya itu 2:1:1, 40 liter tanah, 20 liter pasir, dan 20 liter pupuk kandang. Nah, di sisi lain, kita sediakan biji jagung dan rendam biji jagung tersebut selama 6 jam. Dan bahan lain dari kompetisi ini ada umbi alang-alang sebanyak 28 umbi yang sama besar. Dan kali ini kita menggunakan jenis rumput teki, Cyperus rotundus. Setelah mendapatkan rumput teki, Cyperus rotundus, kita potong bagian umbi yang sama besar dan siap untuk ditanam. Setelah biji jagung direndam selama 6 jam dan dipotong rumput teki dengan perlakuan yang sama, maka sebanyak 8 buah tadi kita tanam dengan perlakuan yang berbeda-beda. Yang pertama, perlakuan A, banyak 1 biji jagung yang kita letakkan di tengah. Perlakuan B, 1 biji jagung yang terletak di 2 rimpang alang-alang. Dan perlakuan ketiga, 1 biji jagung dan 4 rimpang umbi Cyperus rotundus. Dan perlakuan D, 1 biji jagung dan 8 rimpang Cyperus rotundus. Dan beri label pada setiap rimpang, jangan lupa. Dan setiap ini dibuat 2 seri. Setelah 2 minggu pengamatan, kita catat dan kita amati berapa jumlah tinggi daun dan jumlah vegetasi yang terbentuk. Dan tadi kerusakan pada minggu kedua oleh serangan hewan, tetapi kita dapat menginisiatifnya dengan menekan botol aqua yang telah dipotong, asalkan tidak mengganggu pertumbuhan dari si jagung. Pengamatan minggu keempat. Pengamatan minggu keempat ini kita sediakan alat tulis, meteran, dan tentu saja kamera. Sama seperti sebelumnya, kita identifikasi dan amati bagaimana jumlah daun yang muncul, terus berapa tinggi si jagung dan berapa tinggi si teki. Nah, pada minggu ke ini persaingan atau kompetisi yang terjadi antara rumput dan jagung teki melibatkan zat sahara, cahaya, matahari, dan nutrisi yang terdapat di dalam tanah. Dan pada pengamatan kali ini kompetisinya tidak terlalu berpengaruh karena jagung pada fase ini masih memanfaatkan makanan yang terkandung pada kotiledonnya. Hal ini terlihat pada jagung pada polybag B lebih dahulu tumbuh jika dibandingkan dengan polybag pada yang terdapat teki lainnya. Hal ini disebabkan teki pada hari tunas jagung belum muncul dan belum ada. Sedangkan pada jagung C dan D terlebih dahulu muncul teki daripada tunas sebelumnya. Tetapi ini tidak mutlak karena jagung pada ini muncul pada hari keempat. Oke, ini dia pengamatan jagung kita kompetisi terhadap pengamatan minggu ke-6. Nah, terlihat pada minggu-minggu sebelumnya terlihat perubahan signifikan, di mana perubahan-perubahan ini terlihat pada pertumbuhan tinggi batang dan pertumbuhan pada si rumput tekinya. Pada minggu ke-6, hari ke-35 setelah tanam, kita hitung jumlah daun muncul yang pada setiap tanaman. Nah, pada jagung, daun yang dihitung adalah daun yang telah memekar sempurna, dan jika daun masih menggulung, maka itu tidak dihitung. Dan begitu pun pada teki, kita hitung berapa tingginya, dan kita juga berapa jumlah daun yang muncul dengan menarik ke atas sampai daun tertinggi. Yeay, sekarang ada
ke-8, minggu terakhir. Pada minggu ke-8 ini, masing-masing jagung memiliki jumlah daun yang sama sekitaran 14 helai sampai dengan 15 helai. Dan pada jagung ini tidak memiliki bunga, namun dengan tinggi yang berbeda-beda. Jika dihubungkan dengan kompetisi yang terjadi sesuai yang terdapat pada teori, kompetisi yang terjadi pada praktikum ini tidak terlalu berpengaruh pada jumlah si jagung. Nah, misalnya kita lihat pada polybag D yang memiliki tinggi paling banyak, namun si jagung tetap bisa menyesuaikan diri dengan kompetisi yang terjadi pada lot tersebut. Nah, itulah dia konten kita tentang kompetisi ini. Bagaimana, seru bukan? Tentu, walaupun sendiri dan juga teman-teman. Oke, itu saja. So, thank you for watching and mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi, salam kehidupan. Dah.